Sampai di kampung itu sekitar jam 9 malam. Kamar saya tuh jendelanya kalau kita lihat langsung menghadap ke suasana samping rumah. Oh, paham. Jadi kedengeran suara tuh koltek. Wah, si kakek kok keluar lewat samping ya, mau ngapain gitu. Saya lihat tuh jalan tuh ngedeketin pohon. Tiba-tiba saya ngeliat ada sosok perempuan, mukanya serem tuh bang. Terus saya ngeliat kayak kakek saya tuh ngomong-ngomong sesuatu, tapi saya nggak dengar. Saya tahu kakek ngomong sesuatu karena mulutnya tuh komat kamit. Iya. Ya, mulutnya komat kamit. Dan paginya pas buang air kecil, nah saya ngeliat ada nenek lagi ngoseng-ngoseng, lagi masak. Pas saya keluar kok dia kayak ngoseng-ngosengnya kayak pelan kayak gitu dong. Saya panggil tuh nek, ini kan posisi nenek nih ngadep sana. Saya dari sini nih. Tiba-tiba si nenek ngebalikin badan sambil naro sodetnya, ngebalikin badan pelan-pelan. Dan dia nengok ke saya dan dia natap, senyum langsung. Sampai di tahun 2014 udah ngedengar kabar jelek duluan, kabar buruk ketika nenek meninggal. Kita langsung nggak menunda-nunda tuh untuk pemakaman nenek. Jadi diurus semuanya sama keluarga. Udah jam 11 tuh, jam 11 mau ke jam 12. Saya ngeliat tuh ke sebelah kanan, kok kamar kakek sama nenek kebuka bang. Saya deketin ke kamar, ternyata kakek lagi tidur sama nenek bang. Iya, kakek lagi tidur sama nenek. Gua salah lihat atau gimana ya? Tadi kan gue ikut nguburin nenek. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Jadi narasumber kita kali ini itu mau menceritakan tentang kisah rumah kakek neneknya dan juga perilaku kakek neneknya yang aneh. Dan itu berlangsung selama hampir 20 tahun ya. Jadi timeline cerita narasumber kita ini bakalan panjang banget nih guys. Dan teman-teman wajib simak video kali ini karena gue jamin bakalan serem banget. Oke, ya udah langsung aja kita tanya ke narasumbernya apa yang terjadi di rumah kakek neneknya. Di sini udah ada Bang J. Bang J, apa kabar Bang J? Kabar baik bang. Baik ya. Oke. Jadi Bang J ini mau membagikan kisah tentang rumah kakeknya nih guys, yang dimana dia itu sering mengalami keanehan dari rumah kakek neneknya sampai perilaku kakek neneknya pun itu juga banyak keanehan. Betul Bang? Betul bang. Jadi setiap kali saya sama keluarga liburan ke kampung tuh, saya ngalamin kejadian-kejadian horor banyak. Bahkan sampai perilaku kakek nenek pun dia kayak berusaha untuk menyembunyiin sesuatu ke saya, ke semuanya. Oh gitu. Ya. Tapi khusus untuk perilaku dari kakek nenek yang aneh ini juga, itu keluarga dari Bang J maupun keluarga yang lain itu tahu juga gak? Nggak ada yang tahu bang. Sampai nanti di akhir cerita kita semua tahu. Setelah nanti saya cerita ini sampai habis, baru kita semua tahu tentang kebenaran yang ada di rumah itu dan juga rahasia dari kakek sama nenek yang selama ini disembunyiin. Oh gitu? Iya. Masih malah bikin penasaran banget nih cerita dari Bang J ya. Dan buat teman-teman mungkin yang penasaran juga, simak video sampai habis seperti biasa ya. Dan buat pasukan Lentar Malam, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam itu caranya gampang banget. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam atau bisa juga hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang J mengenai rumah kakek neneknya ini, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi awal ceritanya tuh dimulai dari tahun 2006 bang. Pada saat saya sama keluarga saya waktu itu ada bapak, ibu, sama adik. Dan kita itu lagi liburan ke kampung di rumah nenek. Karena memang biasanya saya sama keluarga itu selalu datang ke
ke tempat nenek setiap waktu liburan sekolah bang. Oke. Kan kalau liburan sekolah itu kan punya waktu sekitar 1 sampai 2 minggu kan. Jadi kita sempetin datang ke rumah nenek yang di kampung. Nah, sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2006, kita berangkat tuh sekeluarga pagi-pagi setelah sarapan, sekitar jam 7 habis sarapan tuh bang. Jam 7 pagi berangkat dan di jalan aman-aman aja alhamdulillah. Sampai di kampung itu sekitar jam 9 malam. Oke. Disambut hangat tuh sama keluarga di sana tuh. Ada kakek, nenek, dan juga 3 om sama 1 tante. Jadi keluarga di sana ada 6 orang bang. Saya ngeliat tuh nenek sama kakek nyambut di depan pintu. Waktu itu nenek pakai daster hijau tuh bang. Terus kakek pakai kaos warna coklat. Setelah kakek sama nenek nyambut, akhirnya dia manggil juga tuh 3 om saya nih sama 1 tante. Kan mereka di kamar atas. Nyambut supaya turun juga tuh. Turun ke bawah, kita salam-salaman semuanya. Nah, situasi di rumah sana tuh jadi rumahnya 2 lantai, 2 di kamar bawah dan 4 di kamar atas. Kamar kakek nenek tuh kamar pertama yang di bawah bang. Saya, bapak saya sama ibu saya dan adik saya itu di kamar kedua yang di bawah. Oke. Jadi di samping kamar saya itu kamarnya si kakek nenek dan di sebelahnya lagi itu dapur dan kamar mandi. Nah, 3 om saya tadi sama 1 tante ini di kamar atas, masing-masing jadi 4. Setelah saya sampai sama keluarga, kita salam-salaman, terus beresin baju dan juga barang bawaan lainnya yang kita bawa selama perjalanan. Terus kita coba untuk istirahat tuh di kamar. Cuman saya ini emang orangnya dari kecil susah tidur bang. Jadi kalau secapek apapun, kalau langsung tidur tuh nggak bisa. Jadi harus nunggu dulu gitu. Saya gelisah, nggak bisa tidur tuh. Dipaksain tidur, bangun lagi. Miring kanan, miring kiri. Akhirnya saya coba duduk tuh. Saya coba duduk untuk kayak nyoba mau tidur. Dan pandangan saya tuh ngarah ke depan pintu kamar. Jadi pintu kamarnya itu kebuka. Tapi ada hordengnya bang. Sekitar 70 atau 80% nggak nyentuh ke lantai. Jadi kalau ada kaki orang jalan lewat tuh kelihatan. Iya. Nah, waktu itu hordengnya warna kuning saya ingat. Tiba-tiba pas saya lagi bengong, saya ngeliat tuh tanpa disengaja ada kaki ngambang. Jadi ini kan hordengnya sampai sini kan bang. Kakinya kelihatan tuh ngambang. Nah, saya ngeliat kaki ngambang itu pakai dasternya warna hijau. Dimana daster yang hijau itu cuman nenek pada saat itu yang pakai. Akhirnya saya kaget. Ketakutan, tapi penasaran juga gitu. Kayak ini malam-malam nenek ngapain ngelewatin kamar ya? Karena kan tadi saya bilang di samping kamar kan dapur sama kamar mandi kan. Apa nenek mau ke dapur ya atau ke kamar mandi? Saya coba keluar tuh bang. Saya lihat ke kanan, pintu kamarnya ketutup. Ke kiri tuh saya lihat ke arah dapur. Pas saya lihat ke dapur, sepi bang, nggak ada orang. Saya langsung ke kamar nenek. Saya buka pintunya, saya ketok. Saya bangun tuh nenek sama kakek. Saya tanya, "Nek, Kek, tadi nenek ngapain sih lewat ke kamar? Mau ngapain? Ke dapur? Kok tadi nenek ngambang lewat jalannya?" Terus si nenek sama kakek itu kayak berusaha untuk nenangin saya gitu bang. Nenangin saya supaya nggak ketakutan. Kayak udahlah itu cuman halusinasi kamu doang katanya. Namanya juga capek habis perjalanan jauh kan. Akhirnya disuruh lagi tidur di kamar, tapi dianterin tuh bang, kan cuma sebelahan kamar kan, dianterin sama nenek. Terus bapak sama ibu bangun tuh, karena ada suara ngobrol-ngobrol kan antara saya sama nenek. Ibu bapak bangun, nanya ada apa tuh. Akhirnya diceritain kalau tadi saya nggak sengaja ngeliat kaki ngambang. Kaki ngambang pakai daster hijau, kayak yang nenek pakai sekarang nih. Terus ibu sama bapak juga coba untuk yakinin saya kayak, udahlah kamu cuman halusinasi itu. Udah nggak ada yang kayak gituan, udah tidur lagi. Akhirnya saya tidur tuh. Dan besoknya saya coba tanya tuh ke si ibu, tapi ibu nggak mau jawab. Maksudnya dia ngalihin bang, kayak nggak mau ngebahas tentang kayak gitulah. Akhirnya udah tuh selama liburan pertama kali tuh di tahun 2006. Waktu itu kita memang nggak lama-lama bang, karena udah mau masuk dekat sekolah tuh. Saya balik lagi sama keluarga ke Jakarta. Saya sekolah, terus bapak saya kerja. Nah, sampailah di tahun 2007. Waktu itu pas liburan sekolah, kita pulang lagi tuh ke kampung tuh sekeluarga.
Sama, masih di bulan yang sama, sekitar Juni atau Juli pada saat penaikan kelas. Seperti biasa kayak tahun kemarin, kita berangkat abis sarapan tuh sekitar jam 7. Sampai di sana sama sekitar jam 9-an juga. Kita langsung istirahat tuh. Kayak yang tadi udah dijelasin Bang, kamar saya kan di bawah. Kamar nomor 2 di lantai bawah. Nah, kita beres-beres baju sama barang bawaan yang dibawa, masuk ke kamar. Tidur tuh. Pas tidur di malam pertama itu, saya bisa tidur tuh awalnya tuh Bang. Awalnya bisa tidur. Tapi pas di tengah malam itu saya nggak sengaja kebangun kayak gelisah. Kan tadi saya bilang saya orangnya susah tidur kan Bang. Jadi pas baru tidur sejam 2 jam, waktu itu kebangun Bang. Sekitar jam 11 atau jam 12 lah saya bangun tuh tengah malam. Terus saya ngedenger suara pintu samping itu bunyi Bang, kayak ada yang ngebuka. Saya pikir maling pada saat itu kan. Karena kamar saya tuh jendelanya kalau kita lihat langsung menghadap ke suasana samping rumah. Jadi kedengeran suara tuh kotek, pintunya kebuka kan. Saya bangun, saya lihat tuh, wah si kakek kok keluar lewat samping ya, mau ngapain gitu. Saya lihat tuh, jalan tuh ngedeketin pohon. Memang di pekarangan rumah kita itu Bang ada satu pohon besar, pohon jambu. Dan si kakek ngedeketin pohon itu. Dia jalan pelan-pelan sambil ngeliatin kanan kiri, takut ada yang ngeliatin. Saya penasaran tuh Bang, ngapain kakek ya? Pas kakek udah ngedeketin pohon pelan-pelan nih, tiba-tiba saya ngeliat ada sosok perempuan, rambut panjang, mukanya serem tuh Bang, matanya merah dan pakai baju putih panjang. Dia turun dari atas pohon tuh pelan-pelan tuh Bang. Dia turun, pas kakek saya datang dia turun, nyamperin. Terus saya ngeliat kayak kakek saya tuh ngomong-ngomong sesuatu, tapi saya nggak dengar. Saya tahu kakek ngomong sesuatu karena mulutnya tuh komat kamit. Iya. Ya, mulutnya komat kamit. Dan karena saya nggak bisa dengar, jadi saya cuma bisa merhatiin situasinya doang tuh. Kayak ngapain kakek ya? Kok kakek berinteraksi sama setan? Saya mikir kayak gitu. Tiba-tiba dalam sekejap si sosok penunggu pohon ini langsung nengok ke saya Bang. Jadi posisinya begini nih. Ini si penunggu pohon nih. Ini kakek saya. Jadi si penunggu pohonnya ini langsung lihat ke saya kayak gitu Bang. Dan di situ, iya, karena di situ kan jendela saya kan, dia langsung kayak gitu. Dan di situ saya langsung tutup hordeng di jendela. Saya langsung tidur Bang. Saya langsung tidur. Saya nggak berani ngeliat lagi tuh. Saya takut. Saya berharap supaya si sosok ini yang saya lihat seperti kayak kuntilanak tuh Bang, supaya dia nggak nyamperin saya tuh. Saya ketakutan banget pada saat itu. Dan saya coba untuk tidur. Di saat yang bersamaan, nggak lama kemudian, kakek kedengeran tuh suara pintunya kebuka tutup lagi dan dia masuk ke kamar tidur. Udah tuh dari situ saya nggak berani ngeliat ke jendela lagi. Akhirnya lanjut tidur tuh Bang, lanjut tidur. Dan paginya ketika saya lagi bangun jam 8 lah, jam 8 di saat waktu sarapan pagi. Saya bangun tuh karena memang suasananya masih pagi ya Bang. Jadi masih ada yang tidur di atas, ada yang udah bangun bersih-bersih di depan. Nggak semuanya bangun pada saat itu. Saya pas bangun tidur, habis minum air putih, langsung keluar kamar belok kiri Bang ke dapur, mau buang air kecil. Pas buang air kecil, saya lihat ini kan kamar mandi sebelah kanan nih Bang. Pas saya masuk ke dapur, kamar mandi sebelah kanan. Nah kitchennya, dapur kompornya itu di sebelah kiri. Nah saya ngeliat ada nenek lagi ngoseng-ngoseng, lagi masak. Oh kata saya, lagi masak buat sarapan nih. Udah tuh saya buang air kecil ke dalam. Setelah saya keluar, tiba-tiba si nenek gerakannya tuh kayak beda dari yang saya masuk Bang. Pas saya masuk kan gerakan nenek kan kayak orang normal kan, masak, naburin kecap gitu kan buat nasi goreng gitu Bang. Pas saya keluar kok dia kayak ngoseng-ngosengnya kayak pelan kayak gitu doang. Saya panggil tuh Nek. Saya penasaran kenapa si nenek itu kok gesturnya jadi aneh. Nenek diem tuh, kompornya nyala Bang sampai berasap tuh. Tiba-tiba ini kan posisi nenek nih ngadep sana. Saya dari sini nih. Tiba-tiba si nenek ngebalikin badan sambil naruh sodetnya, ngebalikin badan pelan-pelan. Dan dia nengok ke saya dan dia natap, senyum langsung kayak gitu Bang. Di situ saya langsung takut pada saat itu karena saya keingetan sosok yang tadi malam saya lihat tuh. Itu kan seling waktunya cuma 1 malam tuh. Saya langsung takut, kok muka nenek kok jadi kayak gitu. Akhirnya saya langsung ke depan, saya langsung teriak tuh ke ibu. Waktu itu ibu lagi nyapu-nyapu di ruang depan. Saya bilang ke ibu, itu nenek kok natap aku kok serem Bu, takut banget.
itu nenek apa bukan sih? Sampai saya berpikir kayak gitu tuh. Akhirnya si ibu ngebantu saya ke dapur untuk nemenin ke dapur untuk mastiin. Ah, kamu jangan ngaco. Orang dari tadi memang nenek lagi masak kok. Pas saya sama ibu ke dapur dan nenek beneran masak normal. Kayak kenapa cu gitu? Kenapa? Kenapa Jaya gitu? Ntar dikit lagi mateng kok, tunggu depan aja gitu. Kayak kok normal lagi ya? Di situ saya bener-bener kayak Bingung tuh. takut tuh, bingung tuh bang. Udah tuh selesai dari situ kita sarapan. Biasa tuh saya liburan selama di kampung tuh. Setelah waktunya udah mau mendekati sekolah lagi, akhirnya saya pulang sama keluarga balik lagi tuh ke Jakarta tuh bang. Dan di tahun selanjutnya di 2008 pulang lagi tuh sama bulan Juni atau Juli juga karena itu penaikan kelas kan bang. Saya pulang waktu itu sama habis sarapan juga jam 7 kita berangkat. Sampai sana malam lagi sekitar jam 9-an dan setelah salam-salaman sama keluarga, beberes kamar, tidur, nggak ada yang aneh bang pada malam itu. Alhamdulillah aman-aman aja, santai. Sampai di keesokan harinya pas saya lagi main sama teman-teman waktu itu sore tuh bang, sekitar jam 4 lah habis asar. Saya sore main bola jadi di depan rumah itu ada lapangan bang, ada lapangan di sebelah sananya lah lumayan jauh. Nah kita main bola tuh rame-ramean. Nah saya punya temen nih namanya Irga. Irga itu teman kecil saya, teman dari kecil karena dia rumahnya di samping rumah tuh bang. Samping rumah. Nah kita main bola tuh. Selama main bola sama Irga saya ngerasa kayak dia ini nggak sportif mainnya gitu bang. Dia tuh selalu ngebody saya tuh, ngebody saya kayak mainnya kasar gitulah. Kalau bola mah pelanggaran gitu ya. Sampai di suatu ketika pas saya bilang, "Gak, lu mainnya yang bener dong. Mau main bola apa mau ngajak ribut?" Di situ dia nggak terima tuh. Dia ngedorong saya langsung. "Maksud lo apa?" Katanya. "Lu kalau nggak terima pulang aja sono lu," katanya. Akhirnya kita debat, adu mulut. Saya ditonjok bang, ditonjok ininya, pipi, bibirnya, dan saya jatuh tuh, tersungkur ke bawah. Pas saya jatuh, saya pegang tuh bibir saya. Ternyata keluar darah bang di sini, ditonjok sama dia. Nah kebetulan karena itu lapangan kayak tanah gitu, jadi masih ada batunya bang. Di samping saya tuh batu bang. Nah ketika saya jatuh, si Irga nih masih berusaha untuk mukul saya. Dia kurang puas bang. Kayak bangun sini lu, jangan pengecut lu. Nah kayak karena saya berusaha untuk melindungi diri, saya ambil batu di sebelah tangan kanan saya hantem tuh ke kepala dia, ke jidatnya. Der, pas saya pukul, tuh palanya tuh dari jidat sini keluar darah. Dari situ kita dipisahin tuh sama teman-teman. Suasananya udah ricuh banget bang. Sampai main bolanya selesai tuh. Semua pada lari, pada manggilin orang tua kita masing-masing karena rumahnya kan sebelahan tuh. Dan dari situ sambil nunggu orang tua kita datang, kita dipisahin dulu tuh sama warga sekitar tuh. Sambil diobatin bang, ditarik ke pos ronda waktu itu dekat lapangan. Sampai di pos ronda, kata bapak-bapak waktu itu, "Ini gara-gara apa kok bisa pukul-pukulan sampai berdarah?" Ya kita saling bela diri tuh bang. Dia duluan. Ya si bapak-bapak itu bingung siapa yang salah karena dua-duanya berdarah. Saya di mulut tuh, sampai ngocor, dan dia di kepala tuh. Akhirnya nggak lama kemudian orang tua kita datang tuh. Orang tua kita datang, pasti merhatiin anaknya masing-masing dong. Orang tua saya merhatiin anaknya, orang tua dia juga sama kan. Dan dari situ bapak ibu kita malah saling marah gitu bang. "Ini gara-gara anak lu nih gitu, anak lu nih. Ribut nggak terima sampai waktu itu pengen lapor-laporan mau dibawa ke jalur hukum bang, mau dilaporin ke polisi. Kita pulang ke rumah masing-masing, cerita ke kakek nenek. Terus pas udah mau buat laporan ke kantor polisi, kata kakek sama nenek, katanya nggak usah, mendingan damai aja. Soalnya kalau ngurus-ngurus kayak gitu ribet juga katanya. Selagi masih bisa damain aja. Toh juga ini masih bisa diobatin gitu. Apalagi yang berantem anak kecil katanya. Udahlah, lebih besar riskannya daripada yang baiknya. Akhirnya damai tuh. Malamnya abis Isya manggil RT tuh bang, manggil RT sama RW supaya damai kita di rumah waktu itu dipanggil. Sampai rame gitu ya? Rame bang, karena kan anak kecil kepala ini didamain. Nah semenjak dari situ saya sama jarang nggak pernah main lagi tuh. Kalau ketemu juga kayak buang muka, nggak mau negor. Jadi udah mulai renggang lah dari situ hubungannya. Nah selesai dari situ, itu kan masih suasana liburan tuh bang, di 2008 kan.
udah mau masuk sekolah lagi nih, pulang lagi saya seperti biasa tuh ke Jakarta sama keluarga. Sampai di tahun selanjutnya lagi, itu 2009, saya balik lagi ke kampung antara Juni sama Juli lagi. Dan sampai di sana kebetulan beda dari biasanya bang, karena waktu itu macet di jalan dan kita waktu itu ada kendala di jalan ban waktu itu bocor, jadi nyari bengkel dulu karena kan kita waktu itu naik motor tuh bang. Dan sampai di sono itu sekitar jam 11 malam bang, jadi lebih malam dari biasanya. Karena sampai sono kemalaman, udah capek juga, interaksi antara saya sama keluarga di sana jadi nggak banyak. Kalau biasanya kan ngobrol dulu gitu kan, minum susu dulu, ini enggak, udah salam-salaman udah langsung pengen tidur aja, capek. Nah pas udah waktu mau tidur, saya ngerasa pas lagi tidur itu kena kayak rep-repan gitu bang. Jadi seluruh tubuh saya ini nggak bisa gerak. Saya paksain nggak bisa gerak, tapi mata saya masih bisa ngelihat sedikit bang, sekitar 10% lah. Saya ngelihat ada sosok laki-laki berbadan besar, seluruh tubuhnya itu warnanya hitam berbulu. Dia ada tanduknya, matanya merah, sampai ada taringnya juga bang. Rambutnya acak-acakan panjang segini. Dan si sosok ini, saya kayak menggambarkan dia tuh kayak genderuwo gitu bang. Dia duduk di atas dada saya gini, dan dia berusaha untuk kayak mau ngedeket ke muka saya bang, kayak mau nyium, kayak ini muka saya nih. Jadi dia kayak mau kayak gitu. Dan di saat situ saya berontak sambil baca-baca doa sebisa saya waktu itu. Saya berontak, saya nggak mau tuh sampai dia nyentuh ke saya tuh. Tek, pas saya langsung bangun, ngos-ngosan tuh bang, ngos-ngosan, keringetan. Karena saya ngerasa itu nyata banget. Tapi pas mata kebuka 100% hilang, nggak ada apa-apa. Saya duduk sejenak, tapi suasananya masih kerasa tuh bang. Seolah-olah tadi itu kayak bener-bener nyata banget lah, ya kan. Dari situ saya nggak langsung tidur tuh, kayak diem dulu, ketakutan. Dan yaudah tuh, tanpa ngebangunin ibu sama bapak, saya lanjut tidur lagi, tapi baca doa dulu gitu. Setelah dari situ, di malam berikutnya masih suasana liburan juga nih bang, sekitar jam 2 pagi lah, saya ngedenger tuh ada suara teriakan dari om. Jadi om saya ini ada 3 bang, namanya Om Ridwan, Raka, sama Rizky. Nah saya ngedenger teriakan dari si Om Raka nih, karena kan mereka berempat nih sama si Tante Riri. Dia di atas nih berempat. Kita semua kebangun nih bang, kayak panik, ada apa nih, kok si Raka tengah malam teriak-teriak gitu kan. Saya bangun dari tempat tidur, terus ngikutin ibu, kita naik ke atas semuanya, nyamperin si Raka. Sampai di sana dia megang-megang badan gini bang, kayak aduh kesakitan gitu, pinggangnya juga, badannya. Terus ditanya tuh sama kakek nenek sama yang lain juga merhatiin situasi itu. Raka, kamu kenapa kok kayak kesakitan gitu, teriak-teriak? Iya, aku lagi tidur, kata si Om Raka nih. Tapi tiba-tiba ada yang ngedorong sampai jatuh gitu bang. Dia tidurnya miring. Jadi sebenarnya kata dia pas lagi miring itu dia ngerasa di sampingnya kayak ada orang. Tapi dia nggak berpikir itu siapa-siapa, karena ya namanya di rumah itu banyak orang kan, siapapun bisa masuk, apalagi kamarnya nggak dikunci. Dia tidur miring, tiba-tiba dia didorong jatuh bang, ke samping kasur ranjang tuh. Dan di situ badannya kesakitan bang, dia bangun tuh. Dan dari situ saya kayak, kok si om kok kayak digangguin juga ya, kayak sama kayak saya nih. Saya berpikir gitu tuh bang. Akhirnya selesai dari situ, udah besok-besoknya saya liburan biasa tuh, main sama temen sama yang lain. Nah ketika waktunya udah mau balik sekolah, mau masuk sekolah, pulang lagi tuh ke Jakarta sama keluarga. Kebetulan di tahun 2010 sama 11 itu saya nggak pulang bang, nggak pulang ke kampung karena emang ada kesibukan lain. Dan juga bapak waktu itu lagi banyak kerjaan, jadi kita pas liburan nggak pulang kampung. Sampailah di tahun 2012. 2012 kita balik lagi ke kampung. Dan sampai di kampung itu seperti biasa tuh, saya pas sampai sekitar jam 9 malam salam-salaman sama yang lain, sama kakek, sama nenek, sama om, sama tante. Istirahat tuh kita di kamar. Dan besok sore pas saya lagi nonton TV di dalam, saya nggak denger tuh suara teriakan kenceng di depan rumah. Dan suara teriak-teriakan itu
berasal dari ibu saya bang. Iya. Ibu saya kan suaranya cempreng gitu, jadi kalau teriak kedengeran. Nah saya ngedengar kok suara dia kok teriak-teriak, kenapa nih? Pas saya ke depan udah rame orang bang, misahin gitu. Ternyata ibu saya berantem tuh sama ibunya si Irga. Oke. Berantem. Setelah saya ngeliatin kan, karena kalau saya mau misahin juga nggak bisa, namanya saya masih kecil kan. Banyak yang orang-orang dewasa di situ yang misahin. Setelah dipisahin, berantemnya selesai, ditanya tuh gara-gara apa berantem. Katanya gara-gara sindir-sindiran sama si ibunya Irga ini. Karena memang semenjak si Irga kepalanya bocor tuh pas berantem sama saya, dan bibir saya juga berdarah, itu memang hubungan kita jadi renggang bang. Jadi nggak seperti dulu lagi. Akhirnya namanya ibu-ibu kan, ketika sindir-sindiran tersinggung berantem tuh sampai jambak-jambakan segala tuh. Nah udah dipisahin dari situ, pas setelah kejadian ibu berantem selesai, besoknya kita makan malam tuh, jam 8 malam lah. Kita berkumpul di ruang tengah sama keluarga, semuanya penuh. Selesai makan, piring dan yang lain-lainnya itu ditaruh kan bang di dapur. Karena kita kekenyangan ya, jadi belum dicuciin piringnya gitu. Apalagi di situ posisinya udah malam juga. Dan kita langsung tidur tuh, istirahat malam itu setelah makan malam. Nah, karena saya malam kebangun, saya kan susah tidur tuh kebangun. Saya rencananya tuh pengen buang air kecil, sekalian minum air putih. Nah, tapi pas saya bangun, saya udah ngedenger suara berisik duluan tuh di dapur. Karena kan sebelah kiri kamar saya dapur, sebelah kanan kamar nenek. Berisik banget. Pas saya lihat jam 1 pagi. Kata saya, ngapain nenek jam 1 pagi? Keronceng piring di wastafel itu kan kalau ditarik Ya. berantakan, bunyi kan, peltang gitu kan bang. Nah masa nenek jam 1 malam nyuci piring sih? Akhirnya saya pelan-pelan tuh ngebuka hordeng, kan pintunya gak ditutup, ada hordeng doang. Saya lihat ke kanan, kamarnya ditutup nenek sama kakek. Yaudah tuh saya langsung ke arah kiri. Pas saya mau ke dapur pelan-pelan, ternyata yang saya lihat bukan nenek bang. Yang saya lihat itu adalah sosok yang sama ketika si sosok ini nimpahin badan saya bang pada saat saya rep-repan itu. Dan itu adalah genderuwo yang saya lihat. Badan dia sekujur tubuhnya berbulu warna hitam, rambutnya acak-acakan tuh, ada tanduknya. Tapi dia lagi menghadap ke sana bang, ke piring. Dan yang saya lihat, dia lagi ngejilatin sisa-sisa makanan kita tuh bang. Ya si genderuwo itu lagi ngejilatin sisa-sisa makanan kita. Sebelum si genderuwo itu sadar, saya langsung balik ke kamar. Karena saya masih shock banget waktu itu, jadi nggak sempat lama-lama ngeliat, langsung balik ke kamar. Saya bangunin ibu sama bapak pelan-pelan. Bu, pak, itu di dapur coba tolong lihat. Itu aku ngeliat genderuwo. Jadi agak gagap juga waktu itu karena takut kan bang. Nah, pada saat saya ngebangunin ibu sama bapak, suara kerentang-kerenteng itu masih kedengeran bang. Tapi kata ibu sama bapak nggak ada, mereka nggak denger. Katanya jelas-jelas di dapur nggak ada suara apa-apa, sepi. Jadi yang ngedenger saya doang. Akhirnya si ibu bapak keluar kamar, langsung nengok ke dapur. Kata mereka nggak ada siapa-siapa. Nah, di situ suaranya juga berhenti. Suaranya berhenti, saya nggak ngedenger. Dan kita lihat emang udah nggak ada. Akhirnya dari situ kita balik lagi ke kamar, dan ibu sama bapak coba untuk berusaha tenangin saya tuh, terus ya udah akhirnya tidur lagi tuh, tidur istirahat. Akhirnya setelah dari situ saya setelah berantem sama Irga, saya ngerasa kok rumah ini jadi lebih banyak diteror ya. Apalagi saya berpikir gini bang, biasanya saya ngelihat sosok di rumah itu kan perempuan kayak kuntilanak. Dan sekarang saya ngelihat tambah lagi ada genderuwo. Saya makin takut gitu di rumah itu dengan suasana di situ. Selesai dari situ, suasana liburan selesai, saya balik lagi tuh ke Jakarta karena mau sekolah kan seperti biasa. Nah 2013-nya waktu itu saya nggak pulang tuh bang. Nggak mudik ya? Nggak mudik lagi karena memang waktu itu lagi ujian nasional, jadi lagi fokus-fokus belajar lah. Sampai di tahun 2014 ngedengar kabar tuh sebelum liburan tiba, jadi udah ngedengar kabar jelek duluan, kabar buruk ketika nenek meninggal. Nenek meninggal, jadi nenek meninggal dikabarin sama om, sama tante, sama keluarga di sana. Akhirnya ibu waktu itu nangis ngedengar telepon dari om, nangis, sok-sokan dia ditenangin tuh sama bapak. Akhirnya saya dijemput sama bapak sama ibu dari sekolah, dijemput, dan adik saya juga lagi sekolah dijemput tuh bang. Kita berangkat hari itu juga, detik itu juga, di luar suasana liburan tuh. Berangkat di perjalanan, selama perjalanan ibu udah kacau banget tuh bang.
diajak ngomong nggak mau, sedih, pokoknya dia bener-bener terpukul banget lah. Karena waktu itu berangkatnya siang, pagi siang, jadi sampai sono malam kita langsung nggak menunda-nunda tuh untuk pemakaman nenek. Jadi diurus semuanya sama keluarga dan tahlilan pun langsung di malam itu, malam pertama bang. Setelah selesai, waktu itu kita coba tidur masuk ke kamar. Udah jam 11 tuh, jam 11 mau ke jam 12. Kita tidur tuh bang. Nah, saya baru tidur sebentar, sekitar jam 1, jam 2, saya kebangun tuh bang. Karena saya mau pipis waktu itu. Saya ngeliat tuh ke sebelah kanan, kok kamar kakek sama nenek kebuka bang. Kebukanya nggak gede banget, ya sedikit lah. Kebuka sedikit lah. Yang jelas biasanya kamar kakek nenek selalu kekunci kalau udah tidur. Kok kebuka ya? Apa kakek nggak bisa tidur? Karena kan malam pertama tidur tanpa nenek. Mungkin si kakek lagi merenung, sedih kali ya. Saya penasaran tuh, saya deketin. Pas saya lihat, saya deketin ke kamar. Ternyata kakek lagi tidur sama nenek bang. Iya, kakek lagi tidur sama nenek. Saya di situ kayak, hah? Ini gua salah lihat atau gimana ya? Tadi kan gue ikut nguburin nenek. Saya sampai berpikir kayak gitu, kayak, dan kakek dengan nyamannya ya tidur ya meluk nenek kayak biasa gitu. Wah, di situ saya udah mikir nggak karuan tuh. Masuk kamar nggak jadi pipis, bingung mikir gitu kan. Tapi saya tetap waktu itu pengen pipis bang, kebelet juga. Jadi saya bangunin ibu saya karena saya takut tuh. Bangunin ibu saya pipis, kata dia tumben ditemenin, biasanya juga enggak. Iya udah nggak apa-apa bu, ayo gitu. Temenin keluar kamar. Si ibu kan langsung ngadep ke kiri kan, ke dapur kan. Saya langsung tetap nengok ke kanan tuh pas. Jadi sambil megang ibu sambil nengok, pintunya masih kebuka nggak ya? Masih bang. Saya pipis, saya bilang, bu tunggu sini aja ya, jangan kemana-mana. Iya udah buruan. Setelah pipis, pas jalan. Nah pas jalan dari arah dapur, kan itu depannya kan kamar saya nih, kamar saya. Nah ini kan kamar si kakek nenek nih. Nah saya sempat mau keceplosan kayak bilang, bu itu ada nenek di kamar. Tapi ketika mau keucap gitu kayak, bu itu pintu kamarnya kebuka gitu. Jadi sebenarnya saya mau bilang, bu itu di dalam ada nenek. Tapi jadi, bu itu kamar kakek pintunya kebuka. Terus kata si ibu, ya udah emang kenapa sih? Mungkin si kakek gerah. Udah, emang apa yang aneh kalau pintu kamar kebuka katanya. Kita aja kebuka terus pintu kamarnya. Ya udah tuh masuk ke dalam. Masuk tidur. Saya nggak berani cerita bang, karena saya takut kalau cerita. Takutnya saya malah dihantuin. Iya, saya sampai berpikir kayak, apa jangan-jangan nenek hantu ya gitu. Selesai dari situ saya tidur. Malam selanjutnya tahlilan kedua nih bang, tahlilan kedua. Sama tuh abis tahlilan malam-malam kita semua beberes tidur, dan di jam yang sama lagi-lagi saya kebangun pengen pipis. Tapi kali itu kayak saya tuh udah tahu bang. Pas saya bangun tengah malam itu saya langsung berpikir, nih kebuka lagi nggak nih pintunya ya? Saya belum keluar kamar udah berpikir gitu, kebuka lagi nggak ya? Jadi di malam kedua itu kayak udah lebih waspada, udah lebih tahu. Saya kebuka pintu kamar, hordengnya saya buka, langsung nengok kanan, masih kebuka bang, sama kayak malam kemarin. Kali ini saya lebih hati-hati, jalannya lebih pelan-pelan karena takut banget bang. Waktu itu takut banget. Pas saya jalan pelan-pelan, saya intip tuh pintu kamarnya, saya buka sedikit. Ternyata kakek sama nenek lagi duduk, lagi ngobrol. Hah? Kakek nenek? Iya, kakek sama nenek waktu itu lagi ngobrol. Pas saya intip. Tapi mereka lagi ngadep miring ke sana. Jadi setengah badannya segini bang. Tapi saya ngeliat itu nenek. Saya nggak ngeliat yang lain, itu nenek. Dan di situ saya langsung merinding bang. Nah di malam kedua itu saya beneran nggak jadi pipis bang. Udah balik lagi ke kamar tidur. Sebenarnya karena malam itu memang saya nggak bisa tidur, takut kejadian kayak malam kemarin. Akhirnya terulang di malam itu. Saya langsung tidur, masuk ke kamar tuh. Selesai dari situ, udah saya tidur tuh. Saya tidur malam ketiga, 4, 5, 6, 7 aman tuh bang. Selama tahlilan tuh. Ya karena memang kita lagi izin pulang kampungnya ketika hari biasa, jadi nggak bisa lama-lama bang. Setelah malam ke-7 tahlilan, paginya pulang. Karena mau sekolah besoknya kan. Kita pulang, ayah juga pulang sama ibu. Kita pulang ke Jakarta lagi tuh. Itu 2014 kan bang. 2015-nya kita nggak pulang lagi tuh karena masih ada kerjaan ayah dan saya juga waktu itu lagi banyak tugas sekolah bang. Ngedengar kabar di tahun selanjutnya tuh, di tahun 2016 ngedengar kabar kalau bapaknya si Irga meninggal. Di situ saya kaget karena si bapaknya Irga ini
Saya perhatiin kan nggak pernah ada kayak sakit-sakitan, aman-aman aja, normal-normal aja. Tapi saya dengar kabar dia meninggal dan situ saya kaget. Tapi kita waktu itu nggak sempat pulang ke kampung bang, 2016. Terus di tahun selanjutnya di 2017, nah baru nih saya pulang ke kampung. Tapi sebelum pulang ke kampung, saya buat janji sama teman saya di kampung, namanya Diki. Saya buat janji sama si Diki, katanya, Jai, gua pengen main nih, udah lama nih nggak ketemu lu nih. Oh iya boleh, kata si Diki. Lu gue tungguin tahun kemarin nggak ada lu. Ayo long tahun ini pulang, gue tungguin nih, kita kumpul-kumpul lagi. Yaudah iya, ini rencananya juga tahun ini gue pulang nih pas liburan. Nah pas udah liburan, 1 hari sebelum pulang saya ngabarin ke Diki, besok gue pulang, tunggu aja di sana karena rumahnya emang deketan juga bang. Nah besoknya seperti biasa habis sarapan kita sekeluarga berangkat ke kampung waktu itu. Sampai sana malam lagi jam 9 dan memang suasananya ketika di tahun 2017 itu ya saya ngerasa kayak ada yang beda karena kan nenek udah nggak ada. Jadi sambutan hangat dari mereka juga saya ngerasa kayak ada yang kurang gitu bang. Jadi tapi saya tetap berusaha untuk menghibur yang lain, menghibur kakek yang lain supaya tetap semangat lah. Kita istirahat tidur di kamar. Saya kabarin tuh ke si Diki, Dik lu besok datang aja ke sini ya. Oke kata dia. Nah besoknya pas udah habis sarapan jam 8 pagi, si Diki ngabarin, paling gue datangnya siangan nih, habis zuhur lah. Kata saya, ya udah nggak apa-apa aman. Sampai dia di rumah saya itu yang di kampung ya, sampai jam 1 lah, jam 1 dia sampai. Biasa tuh salaman tuh, kayak ketemu teman lama lah nggak ketemu. Makan, terus nonton, pokoknya ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa tuh waktu udah mau maghrib bang. Udah mau maghrib, dia ke dapur. Kan ngelewatin kamar saya tuh, ngelewatin kamar kakek nenek, ngelewatin kamar saya baru dapur tuh. Dia pengen pipis tuh bang ke toilet. Karena memang di dapur harus pakai sendal soalnya licin bang. Ya jadi dia pakai sendal. Nah sendal dia itu menghadap ke pintu masuk. Ya kayak gini bang, kita masuk sendalnya ngadep gini dong. Nah pas dia selesai pipis, sendalnya udah ngadep kayak gini. Pas dia ngeliat gini, kaget. Kok sendal gue udah ngebalik katanya, siapa yang ngebalikin? Dia bilang kayak gitu bang pas cerita sama saya tuh. Kata dia, kok sendalnya udah ngebalik gini, siapa yang ngebalikin ya? Tiba-tiba pas dia nengok ke depan, dia ngeliat kuntilanak bang. Kuntilanak lagi natap mata dia dengan datar, dengan biasa aja kayak. Nah di situ dia langsung lari ketakutan tuh. Dan dia ke depan nyamperin saya, dia cerita seperti yang saya ceritain ini tuh, kalau dia barusan ketemu kuntilanak di dapur. Dari situ saya coba untuk nenangin dia kayak udah itu cuman halusinasi doang. Udah tuh dia agak tenang. Pas malam dia tidur. Karena saya tidur di kamar sama keluarga, dia saya suruh tidur di atas. Karena kebetulan memang pada saat itu si Om Ridwan ini kan udah nikah nih bang sama istrinya. Dan dia lagi di tempat istrinya, kamarnya kosong. Saya suruh tidur di situ. Tiba-tiba pas tengah malam saya ngedenger suara teriakan bang. Kayak kayak gitu. Nah saya langsung kaget tuh pas kebangun. Saya langsung keinget waktu kejadian Om dulu, si Om Raka yang waktu dia jatuh. Saya kaget, langsung semuanya bangun, nyamperin ke si Diki. Katanya si Diki ini manggil-manggil nama saya kayak, Jai, tolongin gua dong gitu, kayak udah panik gitu. Kita naik semuanya ke atas. Setelah sampai di atas dia cerita, gua lagi tidur katanya, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kaki gua ditarik supaya jatuh dari ranjang. Kalau dulu waktu si Om jatuhnya miring, kalau dia jatuhnya dari atas ke bawah bang ditarik. Tapi pas kakinya udah nyampe ke bawah dia udah kebangun duluan. Mungkin kalau kakinya gini dia belum sadar jatuh bang. Jadi ditarik kakinya gitu, dia ngerasa. Dan dia bangun pada saat itu ngejerit. Tapi kata dia pas gua kebangun posisinya kan kamar di atas yang dia tidurin itu lampunya dimatiin bang. Jadi cuman ada pancaran cahaya dari ruang tengah. Jadi kalau ada orang lewat bayangannya kelihatan. Nah dia ngeliat bayangan. Kayak dia tuh berpikir ini yang narik gua orangnya ini nih. Bayangannya kelihatan nih. Nah, dia keluar kamar. Ternyata bayangan itu adalah genderuwo yang saya lihat bang. Dan genderuwonya itu turun ke tangga bawah. Kayak mau nyamperin ke kamar saya. Kan di bawah cuma ada kamar saya sama kamar kakek nenek. Makanya dia teriak. Dan kita naik ke atas tuh. Ceritalah dia kayak gini bang. Setelah dari situ saya langsung disuruh sama keluarga, udah Jai temenin aja tidur.
orang dia tidur sendirian kok, wajar aja kalau dia takut. Saya temenin dia tidur di kamar si Om Ridwan ini sampai pagi tuh. Sampai besoknya setelah sarapan ya udah tuh kita main di luar, suasana segala macam. Udah tuh selesai liburan, udah mau berakhir lagi. Di saat itu kata saya, udah ya Dik, nanti kita ketemu lagi lah kapan-kapan, kabar-kabaran aja. Gue soalnya udah mau, waktu itu 2017 ya, udah mau kelulus-lulusan bang, jadi udah sibuk mau cari kerja lah. Dan gue nanti kalau kesini lagi gue udah punya kerjaan enak nih. Kata dia, aman, santai. Udah tuh saya pulang sama keluarga, balik lagi ke Jakarta. 1 tahun kemudian di tahun 2018, saya ngedengar tantenya si Irga meninggal, dapat kabar lagi. Ditelepon tuh sama om sama tante. Hah, kata saya. Kemarin bapaknya meninggal, sekarang tantenya. Jadi tantenya ini adik dari ibunya. Oke. Meninggal bang. Saya kaget tuh. Kayak sebenarnya dalam hati saya, coba aja gak kalau kita nggak musuhan, pasti gue bakalan ngucapin lah berbela-sungkawa. Karena dianya udah mutusin hubungan, ya saya juga jadi segan bang hubunginya. Ya udah, jadi cukup kaget pada saat itu 2018. Nah di tahun itu juga saya nggak pulang tuh 2018, 2019 tuh nggak pulang bang, karena baru awal-awal kerja kan, kayak masih rajin-rajinnya lah, belum mau libur gitu bang. Di tahun 2020, waktu itu suasananya di rumah Jakarta nih bang. Saya sama ibu, jadi gini, saya ngerasa 1 bulan terakhir, ibu itu punya kelakuan yang aneh bang. Kenapa? Anehnya kayak dia jadi lebih banyak nasehatin anak-anaknya. Baik itu saya atau adik saya. Dia bilang katanya, adik belajarnya sekolahnya yang rajin, terus kakak semangat kerjanya, kumpulin uang, nabung, terus kalian harus kompak ya. Apapun yang terjadi jangan terpecah belah, kompak. Dan itu tiap hari tuh bang, motivasinya selalu sama tuh, kata-katanya gitu terus. Saya sama adik sampai bilang gini, terus ibu kenapa kok tumben akhir-akhir ini dia ngomong bijak mulu. Iya. Saya sama adik waktu itu nggak tahu apa-apa tuh. Sampailah di tanggal 27 Januari waktu itu, 2020. Pas di waktu pagi sebelum saya berangkat kerja, sebelum adik berangkat sekolah, kita masih dibuatin sarapan tuh bang sama ibu. Sambil masak, saya sambil pakai baju, adik juga sambil siap-siap. Tapi ibu sambil nasehatin masih tuh, kayak belajar yang bener ya dek sekolahnya. Itu juga si kakak tuh kerjanya jangan malas-malesan katanya. Terus ini bekalnya dimakan katanya, kan ngebawain buat adik tuh. Jadi ada yang nyiapin buat sarapan, ada yang buat bekal. Mumpung ibu masih bisa masakin katanya. Di situ kita kayak, apa sih ibu nih ngomongnya? Tapi kita belum berpikir yang aneh-aneh tuh bang. Udah dari situ saya berangkat kerja, adik berangkat sekolah. Kebetulan bapak lagi libur kerja waktu itu. Pas di tengah-tengah kerjaan, siang jam 12 lah waktu itu, bapak nelpon tuh ke saya dadakan berkali-kali. Awalnya sempat gak saya angkat karena lagi kerja bang. Pas jam istirahat saya angkat tuh. Pas saya angkat, ngabarin kalau ibu meninggal. Dan di situ saya bener-bener sedih yang gak terbendung bang. Saya nangis waktu itu, ngejerit, kaget. Bener-bener perasaan hancur banget bang. Saya sampai kayak mikir, kalau memang saya tahu hari ini ibu bakalan pergi, saya gak bakalan berangkat kerja. Saya pasti bakal jagain ibu. Bahkan sampai di akhir hayatnya, saya gak sempat ada untuk dia. Saya di situ nangis. Saya minta izin ke bos. Awalnya nggak dikasih. Maksudnya nyelesain dulu kerjaan yang ini nih. Iya. Karena lagi tanggung posisinya. Memang belum selesai waktu itu. Maksud dia selesain dulu yang itu, habis itu pulang. Kata saya ibu saya lebih penting dari segalanya. Betul. Mau dipecat juga nggak apa-apa. Udah. Saya pulang waktu itu, jemput adik. Saya ngabarin ke adik juga nangis-nangis di kelasnya tuh. Sampai rame tuh pada ngucapin ke adik saya. Sampai rumah saya nangis, saya peluk ibu saya. Adik saya juga nangis, apalagi dia perempuan tuh bang. Jadi dia nangis ngegoer-goer tuh, wah, kayak nggak terima. Nah di tengah-tengah itu ayah saya ngurus tentang pemakamannya. Jadi dia konsultasi sama keluarga besar di kampung. Kata keluarga besar, urus aja surat-suratnya, kita makamin di kampung. Karena memang saya di kampung tuh punya makam keluarga bang. Jadi punya tanah khusus lumayan luas dan itu isinya makam keluarga. Di situ ibu jenazahnya diterbangin waktu itu pakai pesawat. Dan kita juga
pulang kampung waktu itu untuk ngurus pemakamannya. Sampai di sana makamin di kampung, ya udah tuh kita tahlilan kayak biasa tuh sampai 7 hari tuh. Selesai tahlilan sampai 7 hari, kita balik lagi ke Jakarta pas udah lewat dari 7 hari. Karena saya bilang saya mau balik kerja lagi, adik mau sekolah, bapak juga mau kerja. Tapi di situ saya makin gak semangat tuh bang ngejalanin hidup, kayak udahlah beberapa tahun sebelumnya nenek, sekarang ibu. Saya sedih tuh bang, saya sedih balik lagi ke Jakarta, saya ngejalanin hari kayak biasanya. Dan pada saat itu kan COVID ya bang ya? Betul. COVID-19 kan, jadi di tahun 2021 dan 2022-nya saya nggak sempat pulang ke kampung karena memang dilarang waktu itu sama pemerintah. Betul. Tapi di tahun 2022 juga saya ngedengar kabar kalau neneknya si Irga meninggal. Saya kaget juga tuh. Lah, kata saya, 2 tahun kemarin ibu gue yang meninggal. Sekarang neneknya si Irga. Saya di situ kayak mulai bingung tuh. Kok dikit-dikit meninggal ya? Ada apa ini? Udah tuh dari situ saya kan dapat kabar dari om sama tante tuh ya kalau ada berita dari kampung. Selesai dari situ saya ngejalanin hari lagi tuh kayak biasa. Nah, di tahun 2023 saya masih belum bisa pulang juga tuh bang, karena waktu itu persyaratannya masih ribet lah untuk pulang kampung. Nah, di tahun 2024 ketika persyaratannya itu udah mulai kendur dan kita bisa tuh pulang kampung. Dan di tahun itu juga dapat kabar kalau istrinya si Om Ridwan nih meninggal. Kebetulan memang pada tahun itu kan yang tadi saya bilang kita udah bisa mudik, persyaratannya nggak sesulit dulu. Kita pulang di tahun 2004 itu ke kampung untuk biasa berbela-sungkawa dan untuk ngebantu pemakamannya si tante. Selesai dari situ pas tahlilan malam tuh ya, udah selesai tahlilan malam pertama kita tidur. Paginya saya bangun, saya ngeliat tuh si Om di ruang tengah di depan. Jadi pas saya keluar kamar, saya langsung lihat ke ruang tengah, di sebelah kanan juga bang, samping kamarnya nenek. Saya lihat si Om udah minum kopi tuh pagi-pagi, udah menyendiri kayak ngelamun dia kayak gini kan. Saya mau samperin, tapi saya ke kamar mandi dulu, saya pipis, habis itu saya samperin. Kata saya deketin, Om, yang kuat ya Om gitu. Tante udah bahagia kok di sana. Mungkin tante udah ketemu sama nenek Om, sama ibu juga iya. Terus kata dia, iya, amin, makasih ya. Terus saya nanya ke si Om tuh, Om, kira-kira sebelum si tante meninggal ada tanda-tanda nggak sih apa gitu? Kayak mungkin Om dapat firasat apa gimana? Kata si Om cerita, dia bilang tante ini sebelum meninggal dia setiap malam itu selalu kayak digentayangin sama bayangan. Bayangan itu adalah bayang genderuwo yang saya lihat dan yang si Diki ngeliat. Jadi si sosok itu ngehantuin si tante juga di kamar. Jadi tiap malam tuh dia seolah-olah kayak mau si tante ini sama si genderuwo ini bang. Dia mau dan si tante setiap malam juga ketakutan ngejerit-jerit tuh bang. Kadang si genderuwonya itu di samping kaca lagi berdiri. Kadang juga dari atas kayak mau nimpah. Pokoknya pas dia mau meninggal tuh seminggu terakhirnya tuh banyak digangguin sama si genderuwo ini bang. Oke, berarti Om pun cerita detail soal sosoknya seperti apa gitu. Makanya lu bisa menyimpulkan kalau itu sosok genderuwo yang lu lihat. Oke. Dari situ saya langsung berpikir kayak yang ngegangguin si tante ini sama kayak ngegangguin Diki sama gua ya. Saya pikir kayak gitu tuh bang. Sebenarnya ada apa di rumah ini ya? Kok ada kuntilanak, ada genderuwo? Udah tuh bang, selesai ngobrol. Di malam selanjutnya ketika malam tahlil kedua, pas sudah selesai tahlilan, kita semua tidur seperti biasa. Paginya pas saya bangun, ngeliat Om lagi tuh, lagi merenung tuh di ruang tengah sambil minum kopi, sambil makan cemilan. Saya samperin lagi tuh, ngobrol lagi. Saya tanya, gimana Om? Udah enakan belum perasaannya? Tadi malam nyenyak nggak Om tidurnya? Basa-basi gitu bang. Dan dia kayak sedih tapi kayak bingung dia, kayak gitu mukanya. Kata saya, kenapa Om? Terus dia cerita bang, kalau semalam dia mimpiin si tante. Dia mimpiin si tante dan kata-katanya si tante itu dia bilang begini di dalam mimpi ke si Om. Kalian semua sekeluarga harus kompak katanya, jangan terpecah belah. Apapun yang terjadi tetap selalu bersama. Tek, spontan saya langsung ingat omongan si almarhum ibu saya bang pas sebelum meninggal. Pada saat ibu selalu bilang ke saya sama adik kan, selalu kompak, tetap bersama apapun yang terjadi.
saya makin bingung tuh. Sebenarnya ada apa ini? Saya natap om saya dan ya udah saya berusaha untuk menenangin dia lagi. Kayak yang kuat ya om ya. Kita semua tetap ada kok untuk om. Selesai dari situ sampai tahlil ke-7, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus pulang lagi tuh kita ke Jakarta karena udah waktunya kerja saya bang. Adik juga waktu itu udah mau tamat sekolah waktu itu. Dia juga lagi siap-siap nyari kerja tuh bang. Dan beberapa bulan kemudian dapat kabar lagi tuh bang, kalau kakeknya si Irga meninggal. Saya kayak mikir, sebenarnya semua ini ada apa sih? Kok setiap 2 tahun sekali ada aja yang meninggal? Saya urutin tuh bang, dari nenek 2014, terus bapaknya Irga 2016, tantenya Irga 2018, ibu saya 2020, neneknya Irga 2022, terus tante saya 2024, dan kakeknya Irga 2004 juga. Kok setiap 2 tahun sekali ada yang meninggal? Saya kayak bingung, kayak penasaran sama semuanya ini sebenarnya ada apa gitu loh. Tapi saya waktu itu nggak sempat pulang bang, karena kan memang lagi sibuk juga kan waktu itu kerjaan. Tapi sekedar kaget aja gitu. Kaget karena kan biar gimana pun juga si Irga teman dekat saya, teman kecil. Udah selesai dari situ, singkat waktu di tahun 2025 om nelpon tuh, dapat kabar lagi kita keluarga yang di Jakarta kalau kakek saya meninggal. Dan itu mendadak banget bang. Meninggal siang-siang nelpon. Karena kita semua waktu itu memang pada saat itu lagi libur, saya lagi libur kerja, bapak libur kerja, adik waktu itu udah kerja juga tapi lagi libur. Tanpa lama-lama kita langsung siap-siap untuk berangkat ke kampung. Sampai di sana kita seperti biasa makamin kakek, sebagaimana tante, ibu, nenek, kita makamin sampai selesai, kita tahlilin. Nah waktu itu om sempat ngomong sama kita semua, tapi nggak di malam pertama. Karena malam pertama tuh lagi pada repot lah semuanya. Jadi dia ngomong waktu itu di malam kedua setelah tahlilan, kata si om, coba semuanya kumpul dulu sini, termasuk bapak saya waktu itu. Bapak saya kan jatuhnya abang ipar ya bang ya. Kata si om, bang coba boleh kesini ya gitu. Ini saya mau ngomong. Jadi semuanya kumpul di ruang tengah. Kata si om, saya mau bacain surat wasiat dari kakek. Karena pas kakek meninggal, kakek bilang, kakek punya surat wasiat yang boleh dibaca ketika dia meninggal. Jadi sebelum meninggal nggak boleh dibaca. Malam itu setelah tahlilan kita semua duduk di ruang tengah kumpul dan si om ngebuka tuh suratnya tuh. Itu tulisan tangan kakek asli. Nah kalimat pertama dia nulis begini. Akhirnya saya bisa pergi dengan tenang setelah semuanya tumbang. Nah terus dia lanjutin kata-katanya biar nggak jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh selanjutnya. Jadi saya akan ceritain sejarah tentang rumah ini. Jadi kakek ceritain tuh bang, kalau kakek itu dulu pas udah nikah sama nenek, dia ngebeli rumah itu tuh bang. Dia ngebeli rumah itu beserta dengan ada penunggunya. Jadi ketika dia beli rumah sama orang pertama ini ngasih tahu kalau di rumah ini ada penunggunya. Di mana penunggunya ini bersarang di pohon jambu yang di samping kamar saya tuh, yang tadi saya ceritain di awal. Ini beneran penunggu makhluk gaib gitu? Iya, yang kuntilanak yang saya lihat ini. Oke. Dan dia bersarang di pohon ini tuh bang. Si kakek tulis begitu di surat wasiat dan dia bilang, dan kakek juga di sini punya beberapa pesan yang harus diturutin. Yang pertama, kakek pengen rumah ini jangan dijual sampai kapanpun karena ini adalah bukti sejarah perjuangan kakek sama nenek sampai ke anak, ke cucu, bahkan ke cicit nanti. Siapapun keluarga boleh tinggal di sini, tapi tolong jangan dijual. Terus dia juga pesan kalau ketika dia meninggal, dia pengen dimakamin di samping rumah, di samping kamar saya, di dekat pohon jambu. Dia pengen di situ. Iya. Dan dia juga bilang, makanya kenapa dia minta dimakamin di situ, tapi dia juga bilang pohon ini jangan ditebang. Karena ini kan rumahnya si kuntilanak itu kan bang. Si penunggu. Iya si penunggu itu. Dia bilang pohon ini udah ada lebih dulu sebelum rumah kita dibangun. Jadi kakek tolong dimakamin di samping pohon ini. Dan 2 permintaan itu nggak bisa kita kabulin bang. Dengan sayangnya. Iya. Jadi akhirnya dengan keputusan bersama antar keluarga besar, kita harus makamin kakek di tanah makam keluarga, sebagaimana nenek dimakamin di situ, ibu di situ.
Jadi kakek juga di situ. Permintaan itu nggak bisa dipenuhin, dan pohon jambunya juga karena kita udah tahu ceritanya begitu, kita langsung manggil orang pinter bang untuk nebang pohon itu. Karena kalau kita asal tebang, takutnya si penunggunya malah marah gitu. Kita manggil orang pinter yang ngerti lah sama hal-hal kayak gitu, kita minta tebang. Dan pohon itu setelah ditebang disemen biar nggak numbuh lagi tuh akarnya. Sampai di situ setelah Om bacain surat wasiat, ada satu hal nih yang Om jelasin katanya. Jadi tadi kan saya bilang bang, akhirnya saya bisa pergi setelah semua musuh tumbang. Kan kakek nulis begitu tuh. Nah di situ Om cerita, Om jelasin kalau ini ada hubungannya sama saya yang berantem sama Irga dulu. Wah, gokil. Ya. Oke. Jadi kata si Om, setelah kejadian ribut saya sama Irga, memang kan saya sama keluarga kan pulang lagi ke Jakarta kan. Mereka yang lebih banyak di situ kan. Betul. Jadi suasana di sana tuh memang nggak seperti biasanya lagi bang. Kayak keluarganya si Irga nih mulai sinis-sinis lah ke keluarga saya, nggak pernah negor, kalau natap buang muka. Dan dari situ juga keluarga si Irga ini berusaha untuk nyerang keluarga saya melalui hal-hal gaib gitu. Salah satunya si sosok genderuwo ini yang ternyata adalah kiriman dari tetangganya, dari tetangga saya, yaitu si Irga bang. Makanya pas saya kena erep-erep, itu kan 1 tahun tuh setelah saya berantem sama si Irga. Semenjak dari situ ke depannya keluarga saya kan sering digangguin sama si genderuwo itu. Iya, tuh. betul. Nah untuk menangkal semua itu, si kakek ngegunain si penunggu rumah ini, si kuntilanak. Iya, untuk ngejaga keluarga kita nih supaya nggak lebih dalam bahaya terlalu jauh gitu. Walaupun pada akhirnya memang satu persatu keluarga saya juga tumbang gitu bang. Tapi karena kakek neneknya si Irga juga udah meninggal, si kakek saya ngerasa aman, makanya dia bisa setelah meninggal dia nulis saya akhirnya bisa tenang setelah semua musuh tumbang. Nah terus nih bang, kakek juga bilang si kuntilanak ini sebenarnya dia ini bener-bener ada di situ untuk ngejagain anggota keluarga bang. Nah Om juga bilang nih, kata kakek sosok penunggu pohon ini katanya nggak boleh nampakin diri dia sebagai kuntilanak ke anggota keluarga karena takut nanti kita semua ketakutan dan nggak nyaman di rumah itu. Kakek nyuruh si penunggu ini ngerubah diri dia kalau nampakin di dalam rumah ini sebagai sosok nenek. Dan itulah yang selama ini saya lihat ketika saya ngeliat nenek ngambang berdaster hijau. Terus ketika saya ngeliat nenek di dapur tiba-tiba lagi masak-masak dan dia nengok senyum gitu. Itu adalah si sosok penunggu itu bang. Wah gokil. Ya. Gokil plot twist. Dari situ kita semua udah tahu tuh tentang semua kebenarannya. Akhirnya walaupun dari surat wasiat itu ada 2 permintaan yang nggak bisa kita penuhin, tapi di luar daripada itu kita tetap kompak, tetap bersama ngejalanin hidup ke depannya dan sampailah di sekarang gitu bang. Oke, dan rumah kakek nenek masih ada? Rumah kakek nenek masih ada di sana. Oh, itu satu permintaan yang masih dijalankan Iya, ya? Tadi kan ada 3 ya kalau nggak salah ya? Iya ada 3. Karena aku ingat rumah itu juga harus dijaga dan nggak boleh dijual boleh ya? dijual. Itu yang masih dijaga. Sampai sekarang. Ya. Pada akhirnya makam kakek itu di sebelah nenek juga? Iya, di makam keluarga. Sampingnya ada kakek, nenek, ibu. Ibu ya. Tapi sebelumnya turut berduka buat Bang Jai meninggalnya ibu ya. Ya bang. Bapak sehat? Bapak alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masih kerja sampai sekarang. Oke. Gokil banget, gokil. Ini agak sensitif, cuma terserah dari Mas Jai itu mau cerita apa enggak. Jadi setelah kakek meninggal, apakah ada kejadian horor lagi? Sebenarnya ada sih bang. Sebenarnya, tapi ini udah selesai di luar daripada konflik itu semua. Oke. Jadi di tahun 2025 setelah makamin kakek, setelah semua selesai, saya pulang lagi ke Jakarta. Terus memang di tahun itu saya udah janji saya nikah. Saya nikah sama istri saya. Dan saya nggak pernah nyeritain tentang apapun sedikit pun tentang rumah itu. Karena saya punya niat di tahun depannya, di tahun ini 2026,
ketika lebaran saya bawa dia ke kampung, ke situ. Nah, pada saat 2026 lebaran kemarin saya bawa ke kampung. Pas pertama kali sampai kita semua tuh, ya kita seperti biasa tuh beres-beres segala macam. Nah, si istri saya ini langsung ke dapur bang, karena dia pengen pipis, nggak tahan tuh pengen pipis. Sampai sana, pas dia masuk ke dapur, ke kamar mandi, pas keluar dia ngeliat kuntilanak di pojokan lagi berdiri begini. Di situ dia langsung kaget, teriak bang, teriak, jadi kayak langsung jongkok di tempat kayak gitu, wah kayak gitu. Karena posisinya pada saat itu memang istri saya lagi haid bang. Kata orang kan kalau lagi perempuan haid wangi darahnya. Dan di situ dia benar-benar ngelihat sosok kuntilanak nyata, matanya melotot di pojokan. Di situ kita samperin tuh ke dapur dan kita tanya apa dia kenapa. Kata dia ngeliat kuntilanak di depan situ, dia nunjukin tuh ke arah situ. Terus kita semua tatap-tatapan kayak anjir kok masih ada sih gitu loh. Iya paham. Anjir kok masih ada sih. Kan kita udah nyuruh orang pinter buat nebang pohon itu. Malam itu juga kita tenangin dia sebentar, sejenak. Kita bawa ke ruang tengah. Akhirnya mau nggak mau kita ceritain sejarah tentang rumah itu. Dan dia sebenarnya dia kayak nggak nerima gitu di kepala. Sedikit dia menolak tapi lama-lama dia nerima. Dan kita manggil lagi tuh bang, manggil si orang pinter itu untuk nanyain kenapa dia masih muncul si kuntilanak ini. Karena kan dia munculin diri ke orang lain sebagai kuntilanak. Iya betul. Kan si kuntilanak ini belum tahu kalau istri saya itu bagian dari keluarga. Iya kan baru pertama kali datang bang, first time nih. Kata si orang pinter itu setelah dia coba untuk interaksi secara gaib sama si kuntilanak ini bilang walaupun kalian tebang pohon itu, saya akan tetap ada. Justru kalau pohonnya ditebang, saya akan bersarang di dalam rumah. Iya, itu kejadian terakhir sih bang, yang paling terbaru. Pas saya kemarin 2 bulan lalu pulang. Oke. Jadi kata orang pinternya dia malah bakal bersarang di dalam rumah malah. Iya kalau pohonnya ditebang. Aduh. Ya. Tapi gimana ya? Bukan mau nyalahin. Ada salahnya juga kan dari pihak keluarga karena udah diamanahin tapi jangan ditebang. Dijalankan kan. Iya. Padahal kalau nggak ditebang dia akan bersarang di pohon itu. Oke. Kalau tidak ditebang, ada hal yang keganggu gak sih sebenarnya? Ada satu hal. Apa? Ketika kakek udah nggak ada, kita berpikir nggak ada yang bisa jinakin si kuntilanak ini. Oh, iya dong, memang ada kepikiran ke iya, ya? Makanya kita buru-buru tebang pohonnya biar dia tuh hilang pergi nyari rumah yang baru. Ternyata malah masuk ke dalam rumah dia. Iya, anjir gue jadi kebayang kakek kan berarti kan benar-benar tahu ya sosok penunggu itu ya, dan ketika Bang J itu ngelihat kakek lagi ngobrol ya, sama nenek, malam-malam lagi tidur sama nenek, berarti kakek itu juga maksudnya dia sadar bahwa itu bukan sosok nenek gitu, dia tidur sama si kuntilanak itu. Ya? Iya, makanya dia di akhir hidupnya minta dimakamin di samping pohon jambu itu daripada di makam keluarga. Wah gila sih bang, wah gila sih ini, gila banget sih ini cerita. Ini ya, aduh, wah dalam. Gini, ada misteri sebenarnya yang masih belum terpecahkan soal hubungan kakek sama sosok penunggu itu berarti. Nah, apa hubungannya? Kalau sejauh ini, berarti kan kalau dari cerita Bang J kan sampai bisa berkomunikasi kakek kan, apa hubungannya gitu ya? Ini kalau yang saya dengar ya bang ya, saya memang belum bisa ngebuktiin langsung karena kakek keburu meninggal. Yang gak usah dibuktiin langsung juga sih, yang pendapat aja. Jadi saya sempat nanya ke si Om kenapa kakek itu minta dimakamin di samping rumah di pohon jambu, karena si penunggu pohon ini, si kuntilanak ini ada rasa sama kakek bang. Bangsa, itu dia. Iya ada rasa, suka. Jadi dia minta di akhir hayatnya dimakamin di situ supaya mereka bisa bersama selalu. Udah gitu ya, lebih darknya lagi ya, itu memilih bersama dengan penunggu, maaf, bukan betul. nama nenek, maaf. Tapi gimana perasaan dari keluarga ya, terutama Om nih yang benar-benar banyak tahu lah tentang kakek ya. Berarti kan sebenarnya Om itu sudah dijelaskan sama kakek sebelum surat wasiat itu dibuka kan ya. Nah, perasaannya gimana gitu ketika mendengar ya kayak tadi tuh kakek lebih memilih dimakamkan
di dekat pohon jambu daripada di samping nenek gitu. Ya si Om nggak habis pikir aja. Iya kan. Kayak dia ngerasa kayak mereka menjalin hubungan terlarang gitu jatuhnya Bang. Makanya sampai malam mungkin ini kalau asumsi saya pribadi Bang ya. Ketika saya ngeliat nenek di malam tahlilan itu di kamar, itu kan si sosok kuntilanak itu kan yang menyerupai nenek kan. Kayak mereka lagi tidur, ngobrol, dipeluk. Mungkin kalau asumsi saya pribadi itu salah satu cara dari si kuntilanak itu untuk menghibur si kakek. Kan dia sedih dong atas kepergian istrinya. Mungkin kayak gitu Bang. Betul. Jadi dia menyerupai nenek dan dia berinteraksi secara normal. Atau bahkan kakek yang juga sudah terbawa perasaannya juga, beliau yang meminta untuk ditemani oleh sosok itu. Itu nggak tahu tuh Bang. Iya itu. Gua nggak habis pikir dah. Nggak tahu tuh Bang. Lalu kabar dari Mas Irga gimana? Ada gak kabar lagi? Terakhir yang saya dengar kemarin kan pas pulang kampung tuh Lebaran yang saya ajak istri tahun 2026 ini, saya ngeliat dia masih sehat-sehat aja sih. Saya ngeliat dia sehat-sehat aja, udah punya kerjaan, udah enak. Bahkan saya dengar dia mau nikah juga. Dan pada akhirnya setelah memang kakek itu meninggal, tidak ada kejadian apapun. Maksudnya yang berkaitan yang berurusan dengan korban yang meninggal gitu. Enggak, itu bener-bener final, ending selesai gitu. Kayak Avengers ya, final ya. Iya, udah selesai. Nggak ada konflik lagi tuh Bang. Paling cuma yang nampakin terakhir doang tuh. Berarti hubungan sama Mas Irga pun masih renggang ya? Setelah kita bacain surat wasiat kakek, akhirnya keluarga kita mutusin untuk berdamai sama keluarganya Irga. Oh sudah? Udah berdamai pas kemarin Lebaran. Gue penasaran nih. Minal aizinan gitu Bang. Oke. Pada saat pertama kali ketemu lagi nih dan ngobrol lagi nih, raut wajah mereka itu seperti apa? Udah berubah Bang. Dia lebih welcome. Saya sama si Irga jadi pas kita minal aizinan tuh Lebaran kan tuh. Yang lain ngobrol kan tuh, bapak sama ibunya si Irga yang lain ngobrol. Saya tarik tuh si Irga ke depan. Sini lu Ga. Iya. Dia kayak ketakutan gitu, kayak mau berantem lagi. Sini kenapa? Aduh, kenapa nggak dari dulu ya kayak gini ya? Saya bilang kayak gitu. Iya Jay katanya. Gue juga sempat berpikir sih dari dulu. Kenapa ya katanya? Keluarga kita nggak dari dulu aja damainya. Kata saya, lu sadar sesuatu nggak? Apa kata si Irga? Semenjak kita berantem dari konflik itu, keluarga kita satu persatu banyak yang meninggal ya. Kata si Irga, iya gitu. Jadi kayak dia juga udah ngerti Bang. Tapi dia nggak mau ngucapin lebih jauh. Tapi dia ngerti maksud saya. Ya gitu Bang. Nah, maksud gue Bang, apakah ada raut wajah yang memang kayak seperti mereka juga menyadari bahwa mereka juga menyerang menggunakan hal gaib gitu? Ya yang tadi saya bilang ke si Irga. Oh Irga kemungkinan juga tahu gitu. Tahu, dia tahu. iya, Makanya saya pancing di awal ketika sadar nggak lo Ga? Semenjak dari kita berantem, keluarga kita satu persatu banyak yang meninggal. Terus kayak dia, iya sadar gitu. Kayak gitu. Kayak dia tahu setelah dari situ antara keluarga saya sama dia saling serang lewat kuntilanak sama genderuwo itu. Lokasi kampung di mana sih Bang? Jawa mana? Bukan di Jawa Bang, di Sumatera. Sumatera, di lebih tepatnya. Sumatera ya? Sumatera Bang. Apakah di daerah itu memang kuat juga gitu Bang? Kata penduduk di situ, kata kakek awal beli pas rumah di situ, itu kan tahun 1975 Bang. Awal kakek beli rumah di situ. Dulu masih hutan-hutan Bang, rumah warga masih jarang. Enggak, kepercayaan di sana tentang hal gaib juga masih banyak gak? Iya, masih banyak di situ. Masih banyak di situ. Masih banyak di situ. Makanya yang kayak gitu kental di situ Bang. Itu maksudnya. Yang ilmu-ilmu kayak gitu tuh, hal-hal gaib gitu kental di situ. Memang kental di situ. Iya. Ngeri banget. Sumpah. Oke, Bang Jay, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton nih mengenai kisah dari Bang Jay, karena menurut gue ini kisahnya ternyata sangat-sangat plot twist. Gitu. Gokil lah. Oke, Bang Jay boleh. Saya cuma bisa bilang ke semuanya yang ada di luar sana, bagi kalian semuanya jangan pernah berurusan sekali-sekali sama hal-hal gaib kayak gitu Bang. Karena nanti ujung-ujungnya kita juga yang rugi gitu. Karena hal-hal gaib yang kayak gitu nggak akan membuahkan hasil yang baik untuk kita. Pasti juga akan menimbulkan hasil yang buruk bagi kita. Jadi hiduplah dengan normal dan berjalan seperti seharusnya.
Ya, paling tambahan jangan ada dendam ketika kalian atau sahabat kita melakukan kesalahan gitu ya. Lebih baik ya selesaikan secepat mungkin Ya, ya, supaya tidak ada konflik yang berlanjut, berkepanjangan. bahkan sampai merugikan lingkungan kita gitu ya, yang sekitar ya. Oke, itu aja ya. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Jai izin pamit. Bye.